Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin wa faddalana ala sairil makhluqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat santrilogi yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini hingga kita sudah mendekati masa akhir Ramadan. Kita sudah mendekati Idul Fitri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam waktu 1-2 hari ini mari kita sedikit merenung, bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar di hari Fitri nanti kita betul-betul memaknai hakikat daripada Idul Fitri itu sendiri, dan puasa madrasah Ramadan yang kita jalani selama sebulan penuh bisa merubah, bisa membekas dalam diri kita. Apa makna Idul Fitri? Aid dalam bahasa Arab bermakna kembali, dan fitri berarti suci atau bersih. Maksudnya Idul Fitri itu adalah kembali kepada suci, kembali kepada fitrah insani. Sebelum Ramadan, kita masuki bulan suci Ramadan, diri kita ternodai oleh banyak noda-noda dosa kesalahan yang telah kita berbuat selama 11 bulan. Kita masuk Ramadan dan keluar Ramadan, harapan orang-orang mukmin bagaimana diri kita menjadi diri yang betul-betul bersih dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena itu harapan kita di hari Idul Fitri nanti kita menjadi pribadi-pribadi seperti yang Allah jadikan kita semula. Seperti bayi yang baru keluar dari rahim seorang ibunya, di mana setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi, setiap janin yang dilahirkan dari rahim seorang ibu itu dalam keadaan suci. Nah, harapan kita dengan ibadah puasa ini kita kembali menjadi bayi-bayi yang suci, menjadi orang-orang seperti kita baru keluar ke alam dunia ini. Para sahabat santrilogi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana kita menghadapi, merayakan Idul Fitri ini agar perayaan Idul Fitri bukan semata-mata sebuah euforia semata. Kita lepas dari ibadah Ramadan, kita lepas dari diklat pendidikan Ramadan, tapi bagaimana memaknai Idul Fitri ini membuat kita betul-betul mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran, mata pelajaran, mata kuliah yang Allah berikan selama bulan suci Ramadan. Karena itu para ulama, salah satunya Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 277, beliau mengatakan, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan hanya bagi orang, ya. Hakikat Idul Fitri bukan dirayakan oleh orang-orang yang berpakaian bagus, yang berpakaian baru. Wa innamal aid, namun sesungguhnya hari raya itu liman ta'atuhu tazid,
bagi orang-orang yang ketaatannya kepada Allah, bagi orang-orang yang ketaatannya kepada Rasulullah bertambah. Kalau ketaatan kita bertambah, maka tujuan puasa la'allakum tattaqun di situ akan tercapai. Jadi tolok ukur keberhasilan Ramadan, ibadah puasa kita adalah ketika intensitas ketaatan kita semakin meningkat. Kalau sebelumnya kita malas menjalankan sholat sunnah, maka bagaimana di yaumil aid pasca Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang bukan saja mengerjakan amalan-amalan wajib, tapi juga amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena ada ketaatan yang meningkat, yang bisa dijadikan tolok ukur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hikmah, banyak ibrah, banyak pelajaran yang kita ambil dari pelajaran ibadah puasa ini. Bagaimana puasa mengajarkan kita untuk membersihkan diri kita, mensterilkan nafsu-nafsu hewani kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mulia, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam, apalagi saya ini, sebelum memasuki Ramadan, kita itu ibarat makhluk yang sangat menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Karena kita masuk ke Ramadan dengan membawa sekian banyak noda kesalahan dosa yang kita perbuat setiap saat. Maka Ramadan, orang yang menjalankan ibadah puasa ibarat seekor ulat yang menjijikkan. Seekor ulat ini masuk ke dalam sebuah kepompong. Dia melakukan pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Dia melakukan upaya memantaskan dirinya untuk menjadi makhluk-makhluk Allah yang lebih baik. Maka seekor ulat yang menjijikkan ketika dia bersemayam riyadhah di dalam sebuah kepompong selama kurang lebih 40 hari, setelah itu dia keluar menjadi makhluk yang sangat indah, menjadi makhluk yang sangat bermanfaat berupa kupu-kupu. Harapan kita masuk dalam Ramadan ibarat sebuah kepompong. Sebelum Ramadan kita ibarat seekor ulat yang menjijikkan karena terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Keluar dari kepompong Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi seperti kupu-kupu, pribadi-pribadi yang indah dilihat, pribadi-pribadi yang menebarkan manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah makna Idul Fitri. Bagaimana dalam riyadhah selama sebulan penuh di bulan puasa ini kita merubah pribadi kita, kita merubah karakter kita merubah tabiat kita dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, agar kita pantas disebutkan sebagai orang-orang yang bertakwa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran lain, Allah memberikan mata pelajaran, mata kuliah dalam bulan suci Ramadan, salah satunya adalah zakat. Apa yang diajarkan dalam pelaksanaan perintah zakat? Hikmah apa yang kita peroleh? Zakat bukan hanya sekedar memberi, tapi bagaimana zakat ini memberikan pengaruh baik secara personal maupun secara sosial. Zakat bukan hanya mengeluarkan sebuah kewajiban, tapi bagaimana dengan zakat itu kita bisa meningkatkan kualitas seseorang, kita bisa meningkatkan kemiskinan, kita bisa merubah mustahik menjadi seorang muzakki. Sebenarnya itu tujuan daripada ibadah zakat ini.
Kalau tahun ini kita menyerahkan zakat kepada mustahik sebanyak 8 asnaf. Sebenarnya tujuannya bagaimana merubah status mustahik itu menjadi muzaki. Kalau tahun ini mereka sebagai penerima, bagaimana tahun-tahun selanjutnya mereka bisa menjadi pemberi zakat. Tapi ini sebuah memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan bukan hanya status kita, tapi juga status saudara-saudara kita yang dalam masalah ekonomi tidak seberuntung dengan kita. Bulan Ramadan merupakan bulan untuk berbagi, bulan untuk membangun jiwa empati, rasa peduli terhadap sesama. Kita berpuasa menahan lapar dan haus selama 1 hari. Bagaimana kita merasakan orang-orang yang setiap harinya hidup dalam kekurangan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus memahami makna Ramadan ini dalam berbagai sisi, dalam banyak segi, agar kita merayakan Idul Fitri itu tepat sesuai dengan harapan orang-orang yang bertakwa. Kita bukan sekedar merayakan, membangun silaturahim, membuat hiasan rumah, menyediakan makanan dan lain sebagainya. Tapi makna hakikat Idul Fitri itu bagaimana kita membersihkan diri kita. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersih dari segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat selama ini. Ramadan juga mengajarkan kita akan berbagi kepada yang lain. Hal ini bisa kita lihat dari sosok public figure sepanjang masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah menuju masjid hendak melakukan sholat Idul Fitri. Tiba-tiba di tengah perjalanan Rasulullah menjumpai sekerumunan anak-anak kecil yang suka ria, bercanda ria. Wasibyanu yal'abun. Mereka sekerumunan anak kecil ini lari-lari, bermain dengan temannya. Wa fihim sabiyun jalisun fi muqabalatihim. Sementara di sisi lain ada seorang anak kecil yang duduk termenung menatap teman-temannya yang lagi bersukaria bermain dengan yang lain. Wa alaihi thiyabun batlatun wa yabki. Sementara satu anak ini hanya bisa duduk, tidak bisa bermain dengan teman-temannya yang lain, dengan pakaian yang kusut dan terus menangis. Rasulullah melihat sosok anak kecil yang tidak bermain dengan temannya sambil menangis. Lalu Rasulullah menghampiri anak kecil ini. Rasulullah berkata kepada anak kecil ini, ayuhas sabi, ma laka tabki fala tal'ab mahu. Wahai anakku, wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tidak main bersama teman-temanmu? Falam ya'ribu sabi. Anak kecil ini tidak tahu kalau di hadapannya adalah seorang bapak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu, maka anak kecil ini menjawab, berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayuhar rajul, wahai bapak, ketahuilah mata abi baina yaday Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghuswati kada, fi ghuswatin kada. Wahai bapak, ketahuilah bapakku, ayahku telah mati, meninggal bersama Rasulullah di sebuah peperangan. Wa tazawwajat ummi, sekarang ibuku sudah nikah lagi dengan ayah tiriku. Wa akalat amwali, ibuku memakan semua hartaku. Wa akhrajani zawjuha min baiti, sementara ayah tiriku mengeluarkan aku dari rumah yang ditinggalkan, rumah yang diwariskan oleh ayahku, wahai bapak. Walaysa li tu'amun, sementara di pagi hari ini saya sudah tidak punya makanan.
wala syarabun, bahkan minuman pun saya tidak punya, wala thiyabun, saya tidak punya pakaian yang bagus seperti teman-teman saya, wala baitun, bahkan rumah pun saya tidak punya. Falamma nadaratul yaum ila sibyan dawil aba akhadtani musibatan abi falidhalika abi. Maka ketika hari ini saya melihat teman-teman saya yang punya ayah, mereka bersenda gurau, mereka bermain penuh kebahagiaan, maka di hari ini saya merasakan musibah. Saya teringat kepada ayahku yang meninggal dengan Rasulullah dalam sebuah peperangan. Falidzalika abki, karena inilah wahai seorang bapak, ketahuilah karena itulah aku menangis saat ini. Melihat cerita ungkapan polos anak kecil ini, fa akhadahu Rasulullah biyadihi, Rasulullah langsung pegang tangannya kepada si anak kecil ini. Faqala lahu, lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya sabi, hal taradani an akuna abak. Wahai anak kecil, apakah kamu mau menjadikan aku seorang ayah? Wa Aisyata umman, dan Aisyah sebagai ibumu saat ini. Wa Aliyan amman, dan Ali pamanmu. Wal Hasan wal Husain, dan Hasan Husain itu saudaramu. Wa Fatimata ukhtan laka, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu. Melihat jawaban Rasulullah, langsung anak kecil ini terkaget. Ternyata seorang bapak yang dihadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa as-sabi annahu Rasulullah. Faqala, kemudian sabi ini menjawab kepada Rasulullah, lima la arda ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak mau wahai Rasulullah kalau engkau anggap aku ini sebagai putramu. Ketika melihat semangat anak kecil ini, fahamalahun nabi, lalu Rasulullah membawa anak kecil ini ke rumah beliau, ila manzilihi. Setelah sampai rumah, wa albasahu ahsana siyab, Rasulullah memberikan pakaian yang terbaik, pakaian baru kepada anak ini. Wa ashba'ahu, kemudian Rasulullah memberikan makan sampai kenyang. Karena itu kita disunnahkan sebelum sholat Idul Fitri, kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Wa zayyanahu, Rasulullah menghiasi, merias anak kecil ini. Fa kharajas sabiyyu dhahikan mustabshiran. Setelah itu Rasulullah mengajak anak kecil itu untuk keluar bersama Rasulullah menuju masjid. Anak kecil ini mutabasyiron, kemudian menampakkan keceriaannya. Dia sudah bukan lagi orang yang tanpa ayah. Dia bukan lagi orang yang tidak punya apa-apa, tapi sekarang dia menjadi orang yang penuh percaya diri, dan beliau dan dia merasa menjadi orang yang mulia karena dianggap sebagai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berjalan bersama anak ini. Ketika di tengah perjalanan, teman-temannya melihat ternyata anak kecil yang tadi menangis bersama Rasulullah. Falamma ra'au sibyan qalu lahu kunta qabla hadzal an tabaki fama baluka sirtal an masruran. Wahai temanku, kenapa tadi engkau menangis, sekarang kok bahagia? Faqala, maka anak kecil ini menjawab kepada teman-temannya sambil menceritakan, tadi saya ini masih lapar, sekarang saya sudah kenyang. Tadi saya masih tidak punya pakaian, sekarang sudah punya pakaian yang bagus. Tadi saya sebagai anak yatim, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi. Sekarang saya punya ayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala afrahu, bagaimana mungkin saya tidak bahagia wahai teman-temanku?
Lalu teman-temannya ini melihat jawabannya anak kecil tadi. Faqala as-sibyan ya laita abana qatalu fi sabilillah fi tilka ghuswah fatakunu kadzalik. Waduh, kalau begitu seandainya ayahku ini mati meninggal bersama Rasulullah, maka hari ini aku bahagia seperti kamu. Nah, para pemirsa, sahabat Santiklogi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk potret kecil yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yaumil Aid. Bagaimana pelajaran puasa itu terbawa pasca Ramadan. Bahwa puasa ini mengajarkan kita akan sifat kepedulian terhadap sesama. Jangan sampai kita merayakan Idul Fitri dengan sukaria bersama keluarga, sementara di samping rumah kita, tetangga-tetangga kita ada orang-orang yang dalam kesusahan. Maka disinilah kita memaknai Idul Fitri bukan hanya merayakan begitu saja, tapi bagaimana kita memantaskan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya. Maka pelajaran dari ibadah perintah zakat ini yang harus kita maknai betul. Masih ada beberapa waktu untuk menunaikan zakat kita. Bagi yang belum menunaikan, silahkan, ayo kita keluarkan zakat kita untuk berbagi kepada sesama. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, beliau menjelaskan bahwa makna zakat itu ada 3. Yang pertama, an-nama, berkembang. Artinya apa? Harta yang kita zakatkan, yang kita keluarkan kepada yang berhak, pada hakikatnya semakin menjadikan harta kita akan berkembang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, mana qasa malun bisodaqatin, tidak akan berkurang sedikit pun dari harta kita yang kita sedekahkan, baik sedekah sunnah maupun sedekah wajib, yaitu zakat. Dengan berzakat, walaupun secara kasat mata terlihat berkurang harta kita, tapi pada hakikatnya dengan kita menunaikan zakat membuat harta kita akan semakin berkembang. Wat tohar, makna zakat yang kedua adalah suci, bersih. Kenapa sebagian harta kita harus kita keluarkan kepada yang berhak? Harus kita ketahui bahwa dari sekian banyak harta yang Allah titipkan kepada kita, di situ ada hak orang lain yang harus kita bersihkan untuk membersihkan harta kita. Zakat mal, dari mal, harta, aset yang kita miliki, kenapa harus dikeluarkan 2,5%? 2,5% itulah yang bukan hak kita, hak orang lain yang harus kita berikan. Kalau hak orang lain ini tidak kita serahkan kepada yang berhak, maka Allah sendiri yang akan mengambilnya. Dan ketika Allah mengambilnya, hak orang lain yang belum kita tunaikan, tidak pakai angka 2,5%. Bisa jadi Allah ambil 10%, bisa jadi Allah ambil 50%, karena kita tidak mengeluarkan hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Dengan apa cara Allah mengambil harta yang seharusnya kita zakatkan? Banyak cara bagi Allah. Bisa jadi Allah menguji kita dengan musibah penyakit yang membutuhkan banyak biaya. Bisa jadi Allah mengutus hamba yang lain untuk mengambil harta kita, kita kehilangan. Itu barangkali cara Allah untuk mengambil hak orang lain yang tidak kita tunaikan. Maka zakat ini sebenarnya, dengan zakat ini membuat harta kita semakin bersih, harta kita semakin berkembang. Yang ketiga, makna zakat adalah al-barakah. Artinya apa? Zakat yang kita keluarkan, sebagian harta yang kita keluarkan untuk zakat, untuk kita berikan kepada para mustahik,
ini bermakna al-barokah, agar rizki, harta yang Allah titipkan kepada kita ini menjadi berkah. Artinya apa? Ketika Allah memberikan kita sedikit harta, harta itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Harta itu bisa menjadikan kita semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah. Itulah arti keberkahan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam harta kita ketika zakat itu sudah kita tunaikan. Maka mari di akhir Ramadan ini, bagi kita semuanya, saya yang punya kewajiban zakat, kita keluarkan. Bahkan Allah tidak akan menerima puasanya seseorang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah upaya untuk membersihkan kita, membuat kita bersih kembali kepada fitri. Nah, maka saumul abdi, puasanya seorang hamba itu mu'allakun bainas sama'i wal ard. Dia menggantung antara langit dan bumi hatta yu'di shadaqatal fitri, sampai dia menunaikan zakat fitrah. Tidak ada artinya hampa di hadapan Allah puasa kita ketika kita belum tunaikan zakat fitrah. Para pemirsa, sahabat santrilogi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Anas bin Malik menjelaskan, lil mu'mini khamsatu a'yad. Orang-orang mukmin itu memiliki 5 hari raya. Bukan hanya Idul Fitri, bukan hanya Idul Adha, tapi ada 5 hari raya yang layak untuk dirayakan oleh orang-orang yang beriman, yang barangkali selama ini terlepas dari ingatan kita. Apa kata beliau? Al-awwalu, yang pertama, hari raya bagi orang-orang mukmin, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dhanbun fahuwa yaumun 'id. Setiap hari yang kita lewati di mana seorang mukmin tidak ada catatan dosa pada hari itu, fahuwa yaumun 'id. Itulah hari raya yang sebenarnya, ketika kita terbebas dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah pada yaumul ba'ats nanti. Kemudian yang kedua, hakikat hari raya bagi orang-orang mukmin, al yaumul ladzi yakhruju fi minad dunya bil imani wasyahadah. Suatu hari, suatu waktu di mana seorang yang beriman keluar dari dunia ini. Ketika Allah mencabut ajal kita, kita dalam keadaan iman dan bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat hari raya bagi orang-orang mukmin. Ketika kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Para sahabat yang dimuliakan Allah, betapa banyak amal soleh kita di dunia, tetapi di akhir hayat kita su'ul khatimah, tidak akan ada artinya kebaikan sebanyak apapun. Yang menjadikan kita nanti, yang menentukan nasib kita di akhirat adalah salah satunya di akhir hayat kita. Maka bagi orang-orang yang di akhir hayatnya ini meninggal dalam keadaan iman dan bersaksi kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang merupakan yaumun 'id, hari raya bagi orang-orang yang beriman. Wassalisu, hari raya yang ketiga, hari raya yang patut dirayakan, disyukuri oleh hamba Allah yang beriman, adalah al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Pada suatu hari nanti kita selamat, kita sukses melewati siratal mustaqim, fahuwa yaumun 'id. Disitulah hari raya bagi orang-orang yang beriman. Warrabi'u al-yaumul ladzi yadkhulu fil jannah wa ya'manu minal jahim fahuwa yaumun 'id. Yang keempat, pada hari, pada waktu ketika kita
dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itulah hari raya yang sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, wal khamisu al yaumul ladzi yanduru fihi ila rabbi fahuwa yaumun aid. Hari raya sebenarnya bagi orang mukmin adalah hari di mana kita bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sahabat Santrilogi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Idul Fitri kita di tahun ini semakin bermakna, membuat kita pribadi-pribadi yang pasca Ramadan lebih baik daripada sebelum. Kita betul-betul menjiwai, memanai makna Ramadan itu di Yaumil Id, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, menjadi pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Allah, menjadi pribadi-pribadi yang pantas, menjadi pribadi yang pantas disebut sebagai fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Dan pasca Ramadan nanti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sekelumit ini merupakan edisi yang terakhir di edisi Ramadan ini. Insya Allah kalam Ahmad nanti akan berlanjut pasca Ramadan. Mudah-mudahan beberapa season ini bisa bermanfaat terutama bagi al-fakir dan bagi para pemirsa sahabat Santrilogi yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengucapkan atas nama pribadi dan mendoakan kepada para pemirsa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriyah. Wal afu minkum wallahul musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.